Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kendala sedikit pun untuk menghalangi kita untuk selalu belajar demi masa depan. Baik, sekarang kita masuk ke semester 2 tentang materi teks negosiasi bahasa Indonesia kelas 10. Baik, teks negosiasi di sini langsung saja, yaitu nanti kita akan ulas tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, pola penyajian, struktur, kebahasaan, faktor keberhasilan, dan terakhir tentang contoh teks negosiasi. Pada pertemuan ini saya akan ulas mulai dari pengertian sampai dengan ciri dan struktur teks negosiasi. Baik, yang pertama, pengertian teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan lainnya yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Jadi, teks ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan, baik kesepakatan antara orang perorangan maupun antar orang dengan institusi tertentu, baik dalam hal penggajian, negosiasi barang, dan negosiasi bisnis dan lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan. Kemudian, jika ada teks negosiasi, pasti terteralah yaitu tentang pengertian teks negosiasi dan tujuan teks negosiasi itu sendiri. Yang pertama, mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Dan yang terakhir, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Nah, win-win solution ini bisa dipahami sebagai acuan atau intisari dari tujuan negosiasi. Kata ini sangat terkenal sekali. Kemudian, ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, memiliki partisipan, contohnya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Pada beberapa teks negosiasi, untuk memecahkan konflik bisa terdapat partisipan ketiga atau orang ketiga atau pemandu ataupun perantara. Yang kedua, terdapat kepentingan yang berbeda dari pihak yang terlibat. Yang ketiga, berisi pengajuan dan penawaran dari pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Yang keempat, adanya kesepakatan yang dapat disetujui oleh semua pihak sebagai hasil negosiasi. Dan yang terakhir, terdapat ungkapan yang bersifat persuasif atau membujuk atau mengajak. Jadi, teks negosiasi tidak terlepas dari kalimat atau kata persuasif maupun kata yang mempunyai ciri khas membujuk, artinya itu mengajak supaya klien atau orang yang kita minat bergabung dalam institusi tersebut atau kita negosiasi barang itu dapat membeli barang yang kita jual maupun orang tersebut dapat bergabung di institusi yang kita mau atau kita tertarik bahwa orang tersebut mempunyai tipikal atau ciri khas maupun kelebihan yang kita sampaikan padanya sehingga dapat direkrut oleh perusahaan kita. Menurut Kosasi halaman 88 tahun 2014 merangkum secara singkat ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Yang keempat, mengarah kepada tujuan praktis. Dan yang terakhir, memprioritasikan kepentingan bersama. Dan pola penyajian teks negosiasi. Dalam pola ini ada tiga, yaitu ada tiga teks maksudnya ya, yaitu teks negosiasi dialog, yaitu penyajian teks negosiasi dalam pola ini diwujudkan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Contohnya seperti memecahkan konflik yang mempunyai satu atau dua maupun tiga dialog orang masing-masing yang ditandai dengan titik 2 setelah nama dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, teks negosiasi narasi atau cerita pendek. Nah, ini khasnya biasanya yang sering membaca cerpen maupun novel pasti tahu ya teks narasi itu seperti apa. Contohnya seperti pada kalimat maupun teks-teks narasi yang terdapat pada novel maupun cerpen. Oke, yang ketiga yaitu teks negosiasi yang disajikan melalui surat seperti surat lamaran pekerjaan maupun surat
perusahaan. Contohnya seperti yang saya tampilkan berikut, seperti CV maupun PT yang kalian bisa lihat contohnya di internet banyak sekali ya. Itu adalah teks negosiasi yang disajikan dan melalui surat, seperti surat lamar pekerjaan atau surat penawaran kepada perusahaan yang nantinya akan mencapai kesepakatan antara pihak perorangan maupun antara instansi perusahaan pertama dan instansi perusahaan kedua. Baik, kemudian yang selanjutnya tentang struktur negosiasi. Yang pertama, pembukaan merupakan bagian awal dari sebuah negosiasi yang biasanya berisi kata salam atau sapa dan juga pengenalan diri. Dan yang kedua, isi. Pada bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu penyampaian materi dan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Kemudian penyampaian materi merupakan bagian yang berisi pertanyaan atau pemberitahuan mengenai objek atau permasalahan, sedangkan tawar-menawar dan penyelesaian masalah adalah bagian di mana kedua belah pihak saling bernegosiasi hingga akhirnya mendapatkan suatu keputusan. Dan yang terakhir, strukturnya adalah penutup, merupakan bagian akhir dari teks negosiasi. Di antara struktur ini merupakan 3 bagian yang sangat penting harus dimasukkan dalam pembentukan teks negosiasi. Jangan lupa ya anak-anak, jadi harus dipahami. Kemudian terdapat struktur kompleks negosiasi. Dalam kompleks negosiasi ada beberapa struktur. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, keempat persetujuan, dan yang terakhir penutup. Dalam orientasi itu pengenalan, pembukaan biasanya terdapat pada paragraf pertama. Kemudian pengajuan disusul dengan pengajuan. Di sini suatu hal berupa barang atau jasa. Penawarannya bisa dicantumkan pada puncaknya negosiasi. Yang persetujuannya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi dalam persetujuan itu sudah mencapai kesepakatan ya, tidak boleh belum mencapai kesepakatan. Dan terakhir penutup. Kalimat penutup biasanya ucapan salam atau terima kasih. Kemudian di bawahnya ada dalam buku yang disusun oleh tim Kemendikbud. Di sini ada referensi. Yang pertama orientasi pembuka, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan terakhir penutup. Kelima, struktur kompleks ini harus kalian pahami dengan baik karena nantinya akan saya selalu jadikan sebuah ulangan maupun tes tertulis individu pada siswa masing-masing. Jadi yang pertama orientasi, kemudian pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Bisa dilihat dari ciri-ciri pada paragraf. Biasanya orientasi di awal paragraf, kemudian disusul dengan pengajuan, kemudian disusul dengan penawaran, dan paragraf selanjutnya disusul dengan persetujuan, dan terakhir penutup. Ingat ciri-cirinya masing-masing. Dan kemudian ada yang terakhir adalah isi negosiasi. Nah, orientasi itu biasanya berisi salam, sapa atau perkenalan, pembicaraan awal masalah. Kemudian pengajuan, salah satu pihak meminta, ada kalimat meminta. Paham ya? Kemudian penawaran, pihak kedua menawarkan. Setelah pihak pertama, ada kemudian pihak kedua, yaitu menjawab permintaan pihak pertama. Kemudian ada persetujuan. Nah, persetujuan itu isinya biasanya berupa kedua belah pihak sudah melalui sesi saling sepakat ya, jadi tidak ada tawar-menawar lagi, sekarang sudah sepakat. Dan yang terakhir ada penutup, isinya berupa ciri-cirinya adalah kata salam maupun berupa akhir negosiasi. Itu yang bisa saya terangkan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu lagi di minggu depan dengan materi contoh-contoh teks negosiasi. Dan saya ingatkan bagi yang belum subscribe, harap subscribe karena subscribe itu gratis. Dan mudah-mudahan sudah subscribe dan saya doakan menjadi berkah hidupnya dan selalu saling support satu sama lain. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.